Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang kalau apa ya? Jadi yang jelas sesuatu itu kalau nggak pas mesti nggak enak. Walau mungkin jarang orang yang bisa merasakan olinya terlalu kental atau olinya terlalu encer, terutama terlalu encer ya, orang yang jarang bisa tahu itu. Tapi ada ciri di mana oli itu terlalu encer, yaitu suara mesin kasar, asak-asak. Walau olinya encer nggak bisa kencang, justru ketika RPM tinggi mulai jadi terhambat, jadi getarannya makin besar. Itu ciri oli terlalu encer. Gak banyak memang ya orang yang tahu ciri oli terlalu encer. Untuk soal bensin juga sama ya. Sebenarnya bensin itu bisa diketahui cirinya juga. Bensin yang oktannya terlalu tinggi bagaimana, terlalu rendah bagaimana. Cuma bensin itu kompleks. Jadi nggak selalu oktan lebih tinggi itu jadi jawaban. Karena kebutuhan kendaraan itu macam-macam. Bahkan kendaraannya sama, kebutuhan oktan bensin bisa jadi berubah tergantung dari ya cara penggunanya, cara pemakaiannya. Berubah karena perawatan, juga karena medan atau modifikasi juga. Penulis ngasih contoh oli itu untuk ngasih analoginya ya, perbedaan perlakuan. Jadi kalau oli, orang itu pasti ya seringnya, apalagi pemula ya, orang yang barusan punya motor baru atau mobil baru, itu pasti akan mengikuti rekomendasi pabrikan. Jadi dari buku manual disebut 10W30 ya 10W30, 5W30 ya 5W30, 0W20 ya 0W20, nggak akan ganti yang lain-lain. Nah, beda perlakuan kalau soal bensin, bahan bakar ya. Walau mungkin di pabrikan nyebut spesifikasi minimal adalah RON 92, orang berani pakai RON 90. Entah kalau di mobil diesel no requirement cetaninya atau enggak, tapi walau ada pun rasanya orang ya bakal berani ambil resiko. Jadi kalau oli orang itu nggak berani ambil resiko, kalau bensin orang berani ambil resiko. Jadi ya ini standar ganda ya, entah mengapa tapi ya nyatanya seperti itu. Orang kalau bensin berusaha cari yang termurah karena memang ya biaya terbesar pemakaian itu dari bensin. Kalau oli itu sebenarnya nggak murah juga. Kalau mobil bisa ya ratusan ribu gitu, bahkan sampai 600 gitu. Kalau yang mobilnya isi 7 liter lah, yo tambah akeh mana ya, 1, berapa juta untuk setiap ganti olinya. Sementara itu kalau bensin ya wis mahal banget ya. Full tank misalnya kalau untuk mobil sing literane gede berapa liter? 50, 70, 60, mungkin 60 ya. 60 liter kali 100.000 kali 10.000 pertalet wis ketemu 600.000. Kalau harga bensinnya lebih mahal ya tinggal dikalikan aja. Padahal biasanya ya tangki full tank itu hanya untuk misalnya seminggu gitu ya, kalau ya tiap hari dipakai. Untuk bensin juga ada satu lagi ya yang beda dari oli mesin, yaitu dari standarnya. Jadi kalau untuk oli, mau mekanik mau dealer, acuannya adalah buku manual. Tapi kalau bensin
Ada satu lagi yang biasanya dipakai, yaitu adalah kompresi mesin. Jadi ada omongan, oh kompresi sekian sampai sekian itu Pertalite, sekian-sekian Pertamax, sekian-sekian Pertamax Turbo. Jadi sudah ada acuan tersebut. Nah sebenarnya ya untuk bensin ini oktan ya sebenarnya nggak bisa dibuat patokan kompresi saja ya. Walau variabelnya nggak sebesar oli mesin, tapi tetap ada perubahan yang terjadi pada ruang bakar. Perubahan ruang bakar ini ya tergantung dari merek bensin yang dipergunakan, merek bahan bakarnya, juga dari oli mesin, karena oli mesin akan mempengaruhi kebersihan ruang bakar. Untuk mereka yang pilih aman-aman, misalnya oktan ya dibuat tinggi itu ya resiko memang kecil, terutama untuk mereka-mereka yang mepet-mepet ya, yang enggak mengikuti rekomendasi pabrik. Walau ya kadang rekomendasi pabrik itu rada nyeleneh gitu loh. Oh misalnya kompresi tinggi tapi oktan rendah. Kalau memang ada kasus khusus ya dimana kompresi ini tinggi tapi bisa pakai bensin oktan rendah, tapi ono pabrikan yang rekomendasi oktan bensinnya terlalu rendah. Untuk tahu ini ya harus coba bensin yang oktan tinggi dulu. Jadi bensin yang pas untuk kendaraan itu ya akan menghasilkan performa yang maksimal. Ini kita nggak ngomong oktan ya, tapi merek juga. Jadi oktan sekian merek ini, oktan sekian merek ini. Jadi paling pasnya ya dicoba semua, mana yang paling irit ya. Jadi gampangannya ya pakai satuan irit sih. Untuk pemakaian yang sama, mana yang lebih irit. Kalau nggak ada waktu nyari iritnya ya, yang mana yang paling sip akselerasinya gitu, no problem itu. Walau tentu hasil bisa beda ya. Jadi misalnya nyari bensin yang paling irit, ternyata hasilnya beda dari cari bensin yang paling kencang. Ya memang bisa beda ya. Bensin untuk irit dengan bensin untuk kencang itu bisa beda. Tapi minim kita melakukan pengukuran lah. Kalau dari sisi irit ya oktan minimal yang bisa kita pakai itu kalau konsumsi bahan bakar tidak lebih dari 10% lebih buruk dari oktan yang tinggi. Jadi hasilnya untuk konsumsi bahan bakar nggak boleh sampai borosnya melebihi 10%. Kalau sudah lebih dari 10%, wes anggap itu bensinnya nggak layak. Acuan yang paling bisa diukur yaitu ya dari konsumsi bahan bakar. Kalau untuk performa ya penulis nggak pernah bandingkan 0-100 banyak, tapi ya 0-100 banyak itu bukan tanda bensinnya nggak aman sih ya. Jadi ada bensin yang 0-100-nya tinggi, maksudnya cepat, ada yang 0-100-nya lambat. Tapi nggak berarti kalau yang 0-100-nya lambat itu berbahaya bensinnya, ataupun sebaliknya. Jadi kalau soal akselerasi rasanya nggak ada hubungan dengan aman enggaknya ya. Yang lebih berhubungan dengan aman enggaknya itu kalau bensinnya jauh lebih boros. Ciri yang berikutnya adalah mesin mudah mati. Jadi ketika mesin itu jadi mudah mati, maka itu sudah harus waspada ya. Ada masalah pada bensinnya, entah pada ramuannya, entah pada oktannya. Tapi kalau sampai terjadi RPM rendah, idling itu mudah mati, tentu dalam kondisi standar, idling RPM standar, itu berarti tanda masalah.
Memang bisa karena busi rusak, tapi kalau busi rusak tinggal diganti. Kalau busi sudah diganti ternyata RPM rendah masih mati, ya kita harus curiga bensin. Apalagi kemudian kalau pakai bensin oktan tinggi ternyata normal. Nah, wis itu yang harus diperhatikan sekali. Yang berikutnya ya performa ya, kalau di atas kecepatan, kalau motor matic di atas 80, di atas 70, ini dikombinasikan juga dengan suara mesin, terutama ngelidiknya. Kalau ngelidiknya di kecepatan makin tinggi, makin keras suaranya. Nah, itu sudah betul-betul harus waspada itu. Karena bisa jadi itu tandanya pre-ignition. Jadi kalau bensin oktannya sudah terlalu rendah, maka bisa terjadi ya, normalnya kalau pakai bensin biasanya normalnya bisa 100 atau 90 gitu. Begitu pakai bensin yang oktannya terlalu rendah, mungkin aja terbatas sampai 70 ya. Bisa sampai turun ke 10% top speednya. Ini tentu kita ngomong top speed yang enggak dibatasi oleh rasio gigi, tapi oleh power ya. Ini kita nggak membandingkan akselerasi, karena akselerasi itu nggak mengikutkan top speed. Kita lihatnya dari top speed. Kalau top speed sudah sampai turun gitu, ya jelas ada yang salah ya. Kalau normalnya 100, ganti bensin langsung cuma jadi 90, jadi terus karena itu bahaya. Ciri lain juga dari kalau bensin oktannya kurang adalah idlingnya nggak stabil. Jadi kalau idling jadi nggak stabil, jadi nggak konsisten, jadi ya nggak berirama lagi. Itu kita harus curiga oktan bensinnya kurang gitu. Kalau di website busi ngomongnya itu kualitas bensinnya yang nggak bagus. Dan kualitas bensin nggak bagus itu nggak hanya dari oktannya ya, tapi juga dari kemampuan pembersihan, dari kandungan energi juga. Tapi ya memang kompleks lah. Kita itu nggak bisa nilai kemampuan bensin itu hanya dari oktan saja. Paling gampang ya dicoba. Dan ya tiap orang bisa beda. Apalagi kalau sampai beda merek kendaraan, sampai beda tahun pembuatan kendaraan gitu ya. Beda tahun pun bisa beda ya. Apalagi sampai sudah facelift misalnya, bisa berubah banyak. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.